Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran kita akan firman-Nya. Di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah tantangan, cobaan, entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga, dan apapun yang sedang dihadapi oleh manusia, kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menjadi umat pemenang. Oleh sebab itu, bersekutu dengan firman Tuhan itu adalah kewajiban bagi kita, karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Iman kita terpelihara oleh karena firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, hari ini juga adalah kesempatan untuk kita bisa menerima apa yang baik dari Tuhan, yaitu benih-benih firman yang menguatkan supaya kita bisa menjalani hari-hari ini menghadapi kenyataan yang tidak semakin mudah. Dan kita tentunya juga ingin menjadi berkat dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kemarin saya dari Jogja pulang ke rumah menuju ke Semarang. Dalam perjalanan saya lewat di tol, dan pada waktu jalan menurun saya melihat petir kilat menyambar-nyambar dengan suara yang begitu menggelegar. Ya, dalam hati saya ada rasa takut yang tidak bisa diungkapkan karena begitu dahsyatnya. Walaupun di dalam mobil ada peredam, namun suara itu tetap masuk Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini menjadikan saya menyadari sebagai manusia itu sangat kecil sekali di mata Tuhan. Bukan apa-apa. Belum melihat pribadi Tuhan, wujud Tuhan yang nyata, yang kelak kita dengan iman akan melihat. Itu kita sudah merasa gentar, merasa takut. Apalagi ketika kita melihat wujud Tuhan yang mulia dan kudus. Bapak Ibu Saudaraku, dari peristiwa ini saya juga teringat ketika bangsa Israel, mereka sangat takut dan gemetar ketika mereka berhadapan akan menghadapi kedatangan Tuhan pada waktu itu. Kita akan melihat sejarah ini Bapak Ibu Saudaraku. Keluaran 20 ayat 18 sampai 22. Temanya di situ perikop berjudul orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 18 saya akan baca. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit." Luar biasa peristiwa ini saudaraku. Mereka orang-orang Israel sangat takut dan mereka gemetar ketika mereka mendengar suara Tuhan. Ya, dikatakan sekali lagi guru gemuntur, kilat sabung menyambung. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka tidak bisa dan takut berbicara secara langsung. Tetapi Musa menjadi perantara. Ini juga salah satu bukti sejarah di mana orang-orang Israel memerlukan perantara untuk berbicara antara Tuhan yang penuh kuasa, maha kuasa, dengan manusia yang penuh dengan dosa. Ya, dan hari-hari ini pun sampai akhir zaman, Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai utusan-utusannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga untuk masalah percaya atau tidak, yang pasti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini jika saudara mendengar firman Tuhan, kiranya saudara harus menangkap
apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kita semuanya. Ya, sehingga perasaan takut ini kembali lagi, perasaan takut yang dialami oleh orang-orang Israel. Ketika saya juga melihat petir yang menggelegar, suara gemuruh yang sangat menggetarkan, Bapak Ibu Saudara, itu membuat hati saya takut. Ya, takutnya tidak bisa diungkapkan. Mungkin bisa takut kalau mati, mungkin takut jika kita nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Ya, ini adalah satu tanda peringatan sebenarnya. Tanda atau boleh dikatakan sebagai rambu-rambu. Ya, ketika saya melihat itu tanda. Supaya apa, saudaraku? Firman Tuhan tadi mengatakan, ayat yang ke-20, supaya takut akan Dia ada padamu. Jadi supaya takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan agar kamu jangan berbuat dosa. Secara tidak langsung Tuhan mengingatkan supaya kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kita adalah manusia yang berdosa. Bisa tidak kita bisa hidup benar? Bisa tidak kita bisa hidup? Yang menjamin adalah firman Tuhan. Bukan siapapun, Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan yang menjamin, saya percaya kita semua bisa. Amin. Ya, jadi firman Tuhan yang menjadi jaminan kita. Jadi manusia, orang-orang percaya tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Jadi berbahagialah jika kita ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena Dia sendiri yang akan menjamin, yaitu Tuhan kita sendiri. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Berbicara tentang peringatan itu sangat penting. Rambu-rambu itu sangat penting. Ya, rambu-rambu, peraturan, dan segala macam hukum yang dibuat oleh manusia, ya, berbicara tentang aturan, hampir 80% atau bahkan lebih pasti dilanggar oleh manusia sendiri. Ya, ada Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah melanggar peraturan dalam hidup ini. Pasti kita pernah mengalami apa yang namanya melanggar peraturan. Atau bahkan lebih jauh lagi, adakah yang tidak pernah berbuat dosa sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara? Kita semuanya di mata Tuhan adalah orang-orang yang berdosa. Salah satu contoh, Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang membuang sampah sembarangan, saya pernah membaca satu stiker, ya, satu tulisan di sebuah foodcart di satu kota yang cukup besar. Ya, di situ banyak orang yang melihatnya dan sambil makan, dan mereka pasti juga membacanya. Stikernya berbunyi demikian, sudah disekolahin dari SD, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah, sampai kuliah, masih saja membuang sampah sembarangan. Ini hal yang sederhana, Bapak Saudaraku, membuang sampah sembarangan. Kita tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu pelanggaran, namun banyak orang yang masih suka melakukannya. Dan bahkan ketika saya juga masuk dalam toilet, ya, ini di SPBU, Bapak Ibu Saudara. Di SPBU, di toiletnya. Jelas kalau di SPBU dilarang merokok. Nah, ini di toiletnya, Bapak Saudaraku, saya melihat ada tulisan. Tulisannya demikian. Dilarang merokok. Jika ketahuan, kami akan siram. Dalam hati yang saya pikir, ya Saudaraku, yang disiram rokoknya atau manusianya. Jadi ketika mereka berada di toilet, ketahuan kalau merokok, akan disiram sama petugas, Bapak Saudaraku. Ini juga cukup keterlaluan, Bapak Saudaraku. Ya, sudah di SPBU, tapi jika mereka melanggar dengan merokok, ya disiram. Kemudian yang sedang terjadi, yang sedang viral juga, Bapak Ibu, di tol sekarang batas kecepatan maksimal 100 dan minimal 60 km per jam. Kurang didenda, jika melebihi apalagi pasti kena tilang, Bapak Ibu Saudara. Jadi di tol harus maksimal tepatnya, ya, antara kecepatan 60 sampai 100 km per jam. Walaupun aturannya demikian, namun di lapangan tetap dijumpai mereka-mereka yang masih melanggar. Dan dengan
aturan ini kita juga bisa melihat, Bapak Ibu. Jika pengguna jalan tol harus berjalan antara 60 km per jam sampai 100 km per jam, itu harus tepat konsisten. Ini sebenarnya gambaran bahwa hidup kita pun Tuhan juga punya standar. Tuhan punya aturan, Tuhan punya ukuran bagaimana manusia-manusia bisa berkenan di mata Tuhan. Ini berbicara tentang aturan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan juga lihat kisah di mana orang-orang Israel mereka juga justru melanggar hukum yang diberikan secara langsung dari Tuhan, ya, yaitu the Ten Commandment. Mereka melanggar hukum Allah, 10 perintah Allah yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Sehingga Musa sebagai manusia juga sangat jengkel, Bapak Ibu Saudara, melihat orang-orang Israel yang justru mereka melanggar perintah Tuhan. Ya, kita akan melihat dulu sejarahnya tentang hukum dan aturan, Bapak Ibu. Keluaran 32 ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar, jawab Musa. Ayat yang ke-19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Musa sangat marah ketika dia melihat orang-orang Israel justru menyembah patung, menyembah berhala, tuangan emas. Ini gambaran, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang-orang Israel justru melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dari peristiwa kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar bahwa manusia pada dasarnya hidup dalam pelanggaran. Hatinya selalu menentang dan melawan aturan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan tema kali ini akan saya beri judul peraturan yang dilanggar. Kenapa manusia cenderung ingin melanggar peraturan, Bapak Saudaraku? Ini yang harus kita sadari. Oleh karena manusia melanggar aturan, sehingga saya pernah menyaksikan di televisi, ya, bagaimana penjara itu penuh sesak dengan orang-orang yang melakukan tindak kriminal, dan tidak sedikit mereka yang terjerat narkoba. Sehingga penjara ini penuh dengan mereka-mereka yang terjerat hukum, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari anak-anak di bawah umur sampai orang yang lanjut usia. Belum lagi kasus pembunuhan, pembegalan, perampokan, ya, belum lagi kasus-kasus korupsi yang kelas tinggi sampai dengan kelas yang bawah. Bahkan saya masih ingat tahun 2014-2015 ada kasus nenek-nenek yang mencuri kayu sampai dipidanakan dan dia harus dimasukkan dalam penjara. Ini kasus-kasus yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain, Bapak Ibu. Ya, dan seolah-olah hukum tidak ada gunanya lagi ketika hukum itu dibuat. Dan jika sampai hari ini dunia masih bisa berjalan dengan keadaan yang terkendali, dan saya yakin ini semua masih dalam kendali Tuhan, sampai nanti akan muncul yang namanya antikris, yaitu manusia durhaka yang akan betul-betul ingin menguasai dunia dan membawa dunia ini untuk menentang keberadaan Tuhan Sang Pencipta. Ini adalah perkara yang harus kita renungkan, yang juga kita harus pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena puncak kejahatan manusia,
yaitu ketika dia memiliki kuasa akan dunia ini dan ingin melawan anak manusia. Ya, tetapi kita akan membahas ya tentang peraturan yang dilanggar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan melihat kapan peraturan diberikan Tuhan kepada manusia. Tentunya pada saat manusia itu ada. Ya, sejarah Tuhan memberikan peraturan kepada manusia, kita akan melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, ya, memberi perintah ini kepada manusia atau hukum ini kepada manusia, ayat yang ke-16. Peraturan, ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon, hasil pohon, buah yang dari pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini hukum yang Tuhan berikan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Namun kita melihat kenyataannya manusia yang Tuhan ciptakan toh melanggar juga, Bapak Ibu Saudara. Manusia Adam dan Hawa mereka melanggar apa yang menjadi aturan Tuhan, aturan main Tuhan. Dan mengapa peraturan diberikan Tuhan untuk manusia? Karena Tuhan penguasa segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan pemilik serta pengatur segala sesuatu. Bukan berarti Tuhan itu arogan dan sewenang-wenang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan bagaimana dengan mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan? Itu keputusan mereka. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memiliki iman percaya ada Tuhan. Dan Tuhan kita hidup, Dia adalah Tuhan yang besar. Ya. Dan Dia adalah pribadi yang maha mulia, maha kudus, maha benar, maha besar, maha kuasa. Kita percaya hal itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mengapa manusia itu melanggar? Ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Saya hanya ambil dua hal mengapa manusia itu melanggar hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya, yang pertama karena keinginan hati. Kejadian 3 ayat 6 mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi Bapak Saudaraku, yang pertama yaitu karena keinginan hati. Memang manusia ingin melanggar. Ya, dikatakan karena melihat, perempuan itu melihat, memang si Hawa, Bapak Saudaraku, dia melihat, ya, kemudian dikatakan sedap kelihatannya, bahkan dikatakan menarik hati, karena bisa memberikan pengertian. Jadi dengan dasar melihat, sedap, enak, ya, kemudian menarik hati, akhirnya diambil. Jadi tidak heran manusia juga bisa jatuh karena melihat sesuatu. Dan banyak manusia-manusia yang gagal juga karena dia melihat. Makanya firman Tuhan juga berkata, mata adalah pelita tubuh. Maka kita harus berhati-hati dan bijaksana dengan mata kita. Ya, karena ada ibarat orang berkata, dari mata turun ke hati. Jadi hati bisa timbul keinginan karena melihat. Ya, jadi Bapak Saudaraku, mari kita akan semakin berhati-hati juga dengan mata kita. Karena dengan mata kita timbul rasa ingin
Dan rasa ingin yang kuat akan berani melawan aturan, baik aturan manusia maupun aturan Tuhan. Ini yang dialami oleh manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa manusia melanggar? Yaitu karena ketegaran hati. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi poin yang kedua ini karena ketegaran, kekerasan hati manusia. Orang-orang Israel yang pada waktu itu mereka ingin menceraikan istrinya. Entah itu yang salah suami atau yang salah istri. Orang-orang Israel berkukuh ingin menceraikan. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat hati yang keras atau hati yang tegar ya untuk melawan hukum Tuhan. Ini dalam hal kasus perceraian, Bapak Ibu Saudara. Pada dasarnya sejak semula Yesus berkata, tidaklah demikian. Tuhan tidak ingin perceraian. Kenapa? Tetapi kenyataan juga kasus-kasus perceraian masih ada sampai hari ini. Ya, kita kembali diingatkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak ingin adanya perceraian. Tetapi karena ketegaran hati manusia, hati orang-orang Israel. Tidak hanya orang Israel, bahkan sampai hari ini ketegaran hati bisa menguasai setiap orang. Mereka ingin bercerai karena mereka punya keinginan yang lain. Mereka tidak melihat lagi hukum Tuhan. Mereka tidak lagi menghormati siapa yang memberikan hukum. Ya, bahkan pernah satu acara di televisi, manusia zaman sekarang berani melawan Tuhan, menentang Tuhan. Tidak heran banyak mereka yang juga akhirnya binasa oleh karena mereka menentang Tuhan. Dan banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dalam sejarah Alkitab, orang-orang Israel banyak yang binasa dalam perjalanan di padang gurun. Justru di padang gurun mereka imannya diuji, dites kalau saya bilang. Apakah mereka benar-benar percaya kepada Tuhan? Dan kenyataannya banyak mereka yang binasa dalam perjalanan di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Jadi dalam hal ini Bapak Saudaraku, mengapa manusia itu melanggar? Karena keinginan hati mereka. Yaitu ingin mencoba, ingin betul menuruti keinginan hati mereka sendiri. Dan yang kedua karena ketegaran hati. Mereka memiliki kekerasan hati untuk memang menentang, melawan hukum Tuhan. Apalagi hukum manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itulah manusia, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan sikap kita sebagai umat Tuhan? Anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan, mempelai Kristus yang mau dikuduskan untuk menantikan kedatangannya. Ya, jawabannya satu, kita harus tetap berusaha belajar taat. Jadi, terus berusaha taat ini kunci kemenangan kita. Ini adalah keputusan setiap pribadi manusia, mau atau tidak. Orang sudah diingatkan, orang sudah ditegur, orang sudah dinasehati. Kuncinya hanya ada satu, mau atau tidak. Ya, ketaatan tanpa pengorbanan bukanlah ketaatan. Yesus memberikan keteladanan kepada kita, yaitu teladan ketaatan sampai mati di atas kayu salib, dan itu sudah cukup bagi kita. Ibrani 5 ayat 8.
Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak saudaraku, dari sejarah ini kita bisa belajar memang manusia pada dasarnya cenderung untuk menentang, melawan, karena manusia juga memiliki hasrat keinginan. Ya, satu hak yang Tuhan berikan, kehendak bebas. Seringkali karena saking bebasnya, Bapak Ibu Saudara, manusia ingin menentang siapapun. Dan kondisi ini sangat membahayakan bagi manusia ketika mereka tidak menyadari siapa dirinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dalam ketaatan. Mari kita minta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa menyelesaikan hidup kita ini seperti Yesus. Dia menyelesaikan sampai akhir di atas kayu salib. Demikian kita semuanya, ya Tuhan berkata, pikulah kuk, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebannya pun ringan. Ini adalah pikul salib. Setiap kita Tuhan berikan salib masing-masing. Mari kita selesaikan perjalanan hidup kita dengan memikul salib yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita mengalami tekanan, himpitan, bahkan satu yang membuat kita tidak bisa bertahan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 13-16 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari ayat ini menjadi dasar kita untuk hidup dalam ketaatan, untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, tapi dengan kuasa, kasih karunia, anugerah Tuhan, kita bisa menyelesaikannya sampai akhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita biarkan Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk membentuk dan memproses diri kita menjadi serupa segambar putranya Yesus Kristus dan menjadi standar Tuhan yang diharapkannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika kita berjalan di tol, kenapa harus memiliki kecepatan minimal 60, kecepatan maksimal 100? Itu standar di jalan tol, Bapak Ibu Saudaraku. Kurang dari itu didenda, lebih daripada itu kena tilang juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan aturan yang ada, sehingga hidup kita akan mendapatkan keselamatan. Dan ini sebagai gambaran saja, tetapi firman Tuhanlah yang menjadi jaminan. Dia, Tuhan, memiliki standar untuk kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan. Amin, tetap setia dan terus berjuang sampai kita berjumpa dengan Tuhan bersama-sama di kerajaan surga. Amin, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana kami belajar untuk hidup dalam ketaatan. Kami sadar betul selama kami tinggal dalam daging yang lemah ini, seringkali kami berontak, seringkali kami ingin melawan segala aturan, segala hukum yang ada, entah itu aturan manusia atau hukum Tuhan. Oleh sebab itu ampunilah kami selama ini jika kami masih sering melanggar. Ajar kami menjadi orang-orang yang taat, karena keselamatan hanya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami sepanjang hari ini, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami, kota dimanapun kami berada. Engkau memberkatinya dengan damai, sukacita, sejahtera melimpah atas hidup kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin dan pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Kami juga berdoa apa yang dikerjakan oleh pemerintah biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa gelap, niat jahat, orang-orang fasik, sakit, penyakit, kecelakaan, musibah, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas bangsa kami, kota kami, keluarga kami.
lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami semua sepanjang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.